Aku dipanah amanah di tanah Sukamana, yang memanah pada mana. Tapi aku hanyalah tanah yang akan punah. namun mudah-mudahan sampai ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar alladzi sakhkhara asy-syamsa wal qamar mukawwiril laila 'alan nahar la ilaha illa huwal wahidul qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil akhyar wa alihil mukhtar wa sahbihil mukhtar wa man tabi'ahu ila yaumin taqallaba fihil qulubu wal absar. Dewan juri yang kami hormati, Pembawa acara yang kami hormati, para bapak dan ibu guru pembimbing yang kami hormati, dan para penonton yang kami cintai dan kami banggakan. Hadirin yang kami cintai dan yang mencintai kami. Kepemimpinan suatu sistem di mana ada orang yang memimpin dan ada orang yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan di setiap tempat harus ada seorang pemimpin, mulai dari negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, RW, RT, dan keluarga. Bahkan 3 orang yang akan berangkat safar pun harus diangkat seorang pemimpin. Disinilah kami akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai figur pemimpin Islam di era digitalisasi. Di era ini banyak pemimpin yang hanya meraup harta dan tahta tanpa ingat akan janji nyata, bertindak seenaknya, lisan bangsa tak dicerna, bahkan mereka rela memakan harta rakyatnya. Mereka seolah-olah tidak memiliki potret dalam kepemimpinan. Padahal Islam telah lebih dulu dalam mengatur kepemimpinan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat sosok berwibawa, penebar cahaya, adil bijaksana, yakni Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa potret kepemimpinan dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dia, Ibrahim bertanya, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar,
Tetapi janjiku tidaklah berlaku bagi orang-orang yang zolim. Ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum diangkat menjadi pemimpin, beliau diuji dengan beberapa kalimat. Menurut tafsir Jalalain jilid 1 halaman 18 dikatakan bahwa bi kalimatin ay bi awamiro wa nawahi kallafahu biha. Kalimat tersebut berupa perintah dan berupa larangan. Menurut Abdul Razak, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan toharoh. Di antaranya Berkumur-kumur, memotong kuku, mencukur rambut hingga istinja. Lalu setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan segala ujiannya, maka diangkatlah beliau menjadi pemimpin dan menjadi qudwah bagi seluruh umat manusia. Di akhir ayat dikatakan bahwa qala la yanalu ahdiz zalimin. Khosif dari Mujahid menafsirkan bahwa akan ada banyak orang-orang zalim yang datang setelah peninggalan beliau. Hadirin yang kami cintai dan yang mencintai kami, keterangan dalam ayat tersebut nyatanya sudah terjadi. Saat ini banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Mengapa demikian? Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Wahabah Az-Zuhaili mengatakan bahwa pemimpin yang zalim lahir di saat rakyatnya berbuat zalim. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kepemimpinan yang zalim? Hendaklah seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Segala ujian yang telah Allah berikan kepadanya, baik berupa harta, tahta, wanita, apakah mampu ia lewati? Apakah pantas seorang pemimpin dalam memimpin rakyat dalam keadaan ia tidak mampu memimpin dirinya sendiri? Jangankan rakyat, dirinya pun ia tidak bisa kendalikan. Bagaimana mau memimpin hal-hal besar sedangkan hal-hal kecil pun ia tidak bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tafaqquh qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Belajarlah engkau ilmu agama sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Karena apabila engkau telah menjadi seorang pemimpin, maka tidak ada jalan untuk mempelajari ilmu agama. Lalu setelah seorang pemimpin bisa memimpin dirinya sendiri, maka akan timbul pemimpin yang adil. Hal tersebut selaras dengan deretan bait Jauhar Tauhid yang berbunyi, Wa wajibun nasbun imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Mengangkat imam yang adil itu wajib dengan syara, bukan dengan hukum akal. di era digitalisasi ini, di mana segala sesuatu dapat diakses dengan canggihnya teknologi, seorang pemimpin dapat dengan mudah menjalankan tugasnya. Namun, di balik segala kemudahan dan kecanggihan teknologi ini, seorang pemimpin akan dengan mudah pula melanggar aturan, menebar kebencian, hingga melakukan kejahatan pun ia lakukan. Di balik canggihnya era digitalisasi ini juga, seorang pemimpin maupun rakyatnya akan banyak yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, di zaman ini kita harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala kemudahan dan kecanggihan ini sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, segala kemudahan yang kita dapatkan, kecanggihan yang kita jalankan, kenikmatan yang kita rasakan, nyatanya akan berakhir. Bahkan ketika kita sibuk akan semua kedigitalan ini, sampai kita lupa akan kedigitalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak akan punah, tak akan musnah, tak akan kalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqi
samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka." Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah lah yang maha digital dan maha pemilik semua kedigitalan ini. Apakah ada manusia yang bisa menciptakan langit dan bumi? Apakah ada manusia yang dapat menciptakan sebuah teknologi pergantian malam dan siang? Tentu tidak. Bahkan hanya Allah lah yang dapat melakukannya. Bahkan hanya dengan menekan tombol kun saja semuanya akan terjadi. Ketika Allah berkata, Kun hidup, kun mati, Kun sehat, kun sakit, kun kaya, kun miskin, kun, fayakun. terjadilah segala sesuatu yang Allah kehendaki. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat ulul albab, yakni dapat menyatukan antara berfikir dengan berzikir, antara jiwa dan raga, dan akan dapat menyatukan antara hakikat dengan syariat. Para ulama berkata, al-qiyamu bimuqtada syariah wal wafa bihaqqil haqiqah, melaksanakan tuntutan syariat dan memenuhi hak hakikat. Maka dapat disimpulkan di era digitalisasi ini diperlukannya sosok pemimpin pengabdi syariat, sosok pemimpin penanggung hak hakikat, sosok pemimpin berkualitas adil tak berprakarsa kerdil, sosok pendengar tekad penghuni tak hiraukan lisan bangsa, bahkan kesudiannya akan berkhidmat, kesiapannya akan sandungan, kepasrahannya akan sanjungan, semua mampu ia pertanggungjawabkan. Dan diperlukan pula sosok pemimpin yang mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan layaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai generasi muda harus menjadi pionir perubahan demi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunga mekar di perbukitan,
sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.